kalian di sini tuh ya riwayat hidup kalian masing-masing manfaatin dengan baik ya. Senior ini sudah walaupun lama ya juga terbatas dengan kemampuan antum dan akhlak antum juga ya. Itu lama waktu ngapain nggak sholat duhur nggak jamaah Saat zuhur biasanya nggak jamaah berjamaah langsung mandi ya. Itu kotor banget tuh di bawah situ tuh nggak ada jamaah tuh. Tandanya kalian masing-masing ngomongin aja tuh di bawah kulkas tuh tandanya masing-masing cuma nganggap antum numpang. Betul. Orang yang rajin itu efeknya tuh baik buat diri. Kalaupun awalnya kepingin dilihat biar aja, tapi niatkan terus paksain, akhirnya jadi bersih. Apalagi niatnya benar-benar ikhlas, wah lebih bagus lah. Efeknya capek buat semua efeknya tuh ya kalau nggak ikhlas ya nggak dapat pahala, tapi buat diri dia sehat insya Allah. Tapi kalau ikhlas dapat semua harus kan. Kamu mengenai bab ikhlas sama ittiba itu harus belajar ya, fondasinya tauhid. Terus ini jangan pernah asal aku ini harus 30 juz ya kan, bisa tuh padahal ya, tapi ternyata yang lain nggak kayak ini ya. Jadilah yang seorang yang bermanfaat buat orang lain lah ya. Dan ya keterbatasan seniormu mungkin beda tapi kan kalau di sini insya Allah nggak ada senioran sih ya, tapi memang pemasulnya Ustaz ya kan ya harus ini karena ini tuh sini tuh ada tempat riwayat kalian. Isa. Tadi Kamu nggak salah jamaah? udah tadi langsung kamar mandi. Gak apa-apa kok segini mana, nggak boleh segini ya kan, larangan segini nih nggak boleh, kalau segini mah masih oke lah, enggak apa-apa ya. Kalau sudah ada sini jangan ya kan. Kalian di sini tuh kan perjalanan bawa nama keluarga antum masing-masing ya kan, bener nggak? Orang tua terlebih dulu yang bersyukur loh dapat tempat yang baik, lingkungan yang baik ya kan. Jangan sampai mencoreng yang enggak mencoreng sesuatu yang lain pun akhirnya dapat apa efeknya ya kan. Kayak kejadian kemarin Nabi dapat kabar nih kalian main baku hantam nih di sini ya, Ustaz nggak lapor, yang lapor sih C memang tak suruh, tidak apa-apa ngomong karena itu kita di sini keluarga. Loh, salah banget kalau kalian ini di sini pakai baku hantam, ini salah banget. Ngapain kemana latihan nggak pada di situ? Untuk alhamdulillah nggak emosi ya, benar. Emosi habis sikat benar. Malu-maluin orang hafiz Quran pukul-pukulan, malu-maluin. Bukannya bandel, bukannya jago, goblok apa enggak? Benar apa enggak? Kalian satu ruangan yang harus kalian baikin, masa diajak berantem? Mikir yang panjang. Wah itu syaitan, jelas-jelas syaitan. Makanya kan ada hadis yang melarang kita, sebagian dari iman, daripada diem, daripada bicara nggak karuan, diem. Hindari boleh. Makanya berdebat itu nggak bagus walaupun kamu benar. Itu maksudnya setan itu nggak ganggu kamu dari ibadah, dari hafal, tapi ternyata kamu maksiatnya di situ. Kemana siapa yang berantem? Acung siapa? Kemana siapa? Acung siapa? Sama siapa?
Sama? Kamu orang mana? Kamu orang mana? Orang mana? Batam. Oh, orang PNTP. Mau jadi jagoan? Hah? Jadi jagoan? Hah? Kamu nggak malu sama bapakmu? Sama ibumu yang nggak tahu apa-apa? Kamu juga? Hah? Ini tempatnya baik, tau nggak? Berarti kamu tuh bukan cuma mencoreng sini, mencoreng Abi juga. Mencoreng juga pengurus. Berarti nggak terkendali. Nah, kita ngapain? Kita belajar. Oh, nah. Tadinya kalau kamu tuh yang pintar tuh sikat aja, ntar Abi yang tanggung jawab. Biar Abi yang masuk sel nggak apa-apa. Ayo keluaran Oh ini. iya. Jangan begitu lah. Bukan tempatnya. Menang dapat apa? Kalah dapat apa? Kalah. Menang dapat apa? Puas hatimu. Ntar berantem sama Abi. Kita ini harusnya tuh nangis tuh ngeliat Palestina seperti itu tuh nangis dia. Sayangin saudaramu. Ntar mau bagahan tapi aku pengen berantem di ring sana. Kalau sudah nanti pengen berantem tak jadiin. Ikut itu kompetisi dapat duit kamu. Kalau sekalian megang apa tuh daerah pasar apa yang punya duit ketahuan lah kamu mukul-mukulan teman sendiri malu-maluin. Bangga dah. Bangga dong. Hah? Bangga. Itu efeknya bukan dari kamu aja, bukan sih. Tapi kamu sudah mencoreng nama baik ibumu. Apabila itu ketahuan nih sama pengurus, keluarin nggak? Ya malu siapa? Bukan kamu, ibumu, kasihan. Ibumu tuh pengen kamu jadi di sini. Benar apa nggak, Momen? Hah? Orang tua tuh bukan sama temennya. Apalagi pukul, mentang-mentang sudah bisa mukul sembarang, nggak boleh. Alhamdulillah nggak kejadian apa. Kamu katanya matanya Udah mendingan, Bi. Alhamdulillah. oh, tak visum masuk penjara kan? Mau masuk penjara kan? Hah? Nanti kalau mau berantem ada teknik-tekniknya. Ini kan sahabatmu sendiri. Tahu nggak? Mau tanya, buruknya kamu nih buruk sama kamu nih. Baiknya sama buruknya banyak kan mana? Setiap hari hitung deh, setiap detik. Kamu kumpul setiap hari. Kamu tuh syukur di sini tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah. Nah, ya. Masjid loh nih maksudnya. Maksudnya masjid ya? Masjid maksudnya. Gak boleh kita sama teman kita sendiri gitu. Terus kalau sudah nggak cuma di sini, di mana aja. Tapi di sini kan plus. Kenapa plus? Plus banget ya. Masjid, hafiz Quran. Ya kan? Anak santri. Plus banget, plusnya banyak banget gitu. Malu. Gimana antum nanti kamu mau jadi jagoan? Ya jagoannya nggak usah sini, gentleman. Saya mau keluar. Kenapa saya nggak sanggup? Udah kamu rasain di kehidupan di depan, di luar sana. Alhamdulillah pengurus ya nggak ketahuan. Kalau ketahuan yang kecoreng bukan cuma kita, semua kecoreng. Oh ini Abu Nawaf nih belajar tempat Abu Nawaf nih baku hantam. Benar nggak Set? Dari dulu nggak ada Set ya kita. Kalau ngomong-ngomong kalau memang berani mau ribut ngomong sama Bibi. Aku jago sama itu di mau sparring. Tahuan gitu. Benar nggak? Sparring tuh bebas tuh kamu mau sparring, tak kasih tuh. Terus tak tanya yang selesai ntar kamu tak adu nanti. Beruntung tadi kemarin nggak hadir, tak adu kemarin. Kau pengen ngerasain? Diadu ntar. Berantem itu seperti apa? Terus apa yang kamu dapat? Beda, kita tuh beda. Bukan orang lain, walaupun ini bukan saudara sama antum, itu tuh lebih dari saudaramu. Kamu mau sekamar, paham nggak? Emang kalau maaf ya ada kejadian kamu pas kejadian apa adanya dia siapa yang nolongin? Emang ibumu sana? Enggak. Siapa yang nolongin? Ya kamu juga, kalian berdua yang memang harus. Yang Wisa siapa kemarin tuh? Yang pakai kacamata? Antum juga nih. Bisa bandel pada ngelamasi berantem.
Masih mana? Lengket Bi. Kenapa nggak di ini aja? Lock. Apa untungnya mau jadi? Apa untungnya? Hah? Kamu ngelukain saudara mau apa untungnya? Tapi itu suka berantem. Bahkan Nabi di kampung tuh minggir, nggak mau. Kenapa? Dengar orang tua. Mau berantem sama orang lain, apa kafir, boleh tuh. Nggak sama orang lain, udah kalah aja deh. Udah kalah aja deh. Ngapain? Kalau sama teman mau untung, nggak ada untung. Apalagi di luar yang nggak mau. Ya begitu, Abi. Itu hukumannya apa, Ustaz? Hukumannya apa? Harus dihukum, Ustaz. Harus dihukum. Kamu kalau alhamdulillah kamu nggak ini loh. Yang kena cedera siapa? Kamu. Ya, bengkak ya. Udah mendingan. Hah? Kamu kena apa? Ya. Kamu kena apa? Lihat. Yang cacat apa? Kamu dia kan mata, ya kan? Kamu apa yang cacat? Kepala. Tapi nggak memar kan? Nah, iya. Kali kamu yang mata ini yang kamu kena kalau di visum. Belajar kamu jangan ini ya. Jangan berarti kan egoisnya masih tinggi banget. Kenapa Abi nggak suruh sparring ya memang benar masih harus ngikutin Pak. Siapa pemimpin sini? Ustaz apa udah apa peraturannya ya? Ikutin. Bukan masalah menang kalah. Bukan tempatnya. Enggak. Kira-kira kamu bisa nggak? Kalian berdua mikir tuh. Kamu bisa nampung orang sekaya ini terus ada kejadian gimana kira-kira? Kesal nggak? Kesal nggak? Kesal nggak? Kamu mukul-mukul kalau memang berantem sama saudara ya jangan mukul muka lah. Mukul-mukul yang nggak mengakibatkan cedera lah. Oh, ya. Kalau sampai kejadian itu nggak ketahuan sampai terbunuh sampai pingsan apa siapa namanya Jamal Abdullah sama Jamal berantem salah satunya meninggal bangganya apa bangganya apa hah? Jawaban sama orang-orang kafir ini itulah tuh muslim gitu tuh padahal di lingkungan pesantrennya bodoh. Berarti kalian bodoh benar pelakunya bodoh. Pelaku setan bodoh. Kalau kita kan nggak mau. ABC belajar terus sampai sekarang. Tapi suka berantem. Kenapa nggak mau berantem? Terpaksa. Kemarin susah mampun tuh berantem. Tapi sudah pikir sudah beda pikirannya. Walaupun dia Kristen nggak tak habisin. Kenapa? Kita takut sama Allah. Kecuali di rumah kita dianiaya, ya kan diganggu keluarga kita, dirampok kita boleh mana sampai mati boleh. Tapi kalau mas paling omongan kalau pas omongan kesal-kesalannya udah berarti apa dijaga oh aku nggak kuat deh kalau di model omongan gini berarti nggak usah terusin ya kan batasin diri kan ada orang yang anak ini kalau dulu di zaman kalian itu kalau bercanda kayak berantem tapi biasa ubah karena kita megang gentleman teman-teman bahkan kita mukul ini mabok nih kita Abi pernah udah deh jangan lawan deh baksain Abi sama Abi kita sportif kamu pengen banget nih pukul sportif teman itu mabok loh di sekolahan beda lingkupnya luas ya enggak ini pesantren tahfiz Quran kalamullah yang dibaca nggak ada terjadi lagi kasih hukuman satu hukuman yang dianya itu hafalannya tambah waktunya apa kan untuk ini ya mungkin gara-gara apa sih masalahnya Ya, ejek-ejekan kan ejek-ejekan kan menghina kan kan sudah ada hadis sih jangan menjelekkan mesti setan ngambil dari situ
Siapa yang mulai mukul? Ya. Yang mulai mukul siapa? Oh dipukul saudara. Kenapa dipukul? Kenapa sakitnya kenapa? Yang lebih ngeremehin saya gitu. Iya marem ya. Udah saya tahan sabar lagi dimenyakitin hati. Ya sabar itu yang posisinya bagus. Ustaz, silakan Ustaz. Kamu yang ngadu kemarin ya? Ngadu orang ini berantem ya? Ini Prabowo, Bi. Prabowo nih. Kenapa kamu suruh pukul-pukulan anak nih? Bukannya dilerai? Wasit malahan. Gimana? Dia manggil, Bi. Hah? Kita di belakang lagi teleponan. Di kamar kayak bantal digebuk-gebuk lah gitu, nggak jelas. Dia manggil, Posisinya sepi, Bi. sepi nggak ada orang. Lagi pada keluar. keluar. Ada Udah berapa? 3 orang belum. kode kunci-kuncian, Bi. Menempel bener. Kita narik ini, kita panggil dia suruh megang ini nih. Saling ngejar soalnya gitu, Bi. Gangguan. Sekarang berantem lagi deh. Ayo keras sekarang, berantem lagi. Gak bagus, enggak. Ingat ya omongan Nabi ya. Kau kesini tuh bawa nama ibumu, bapakmu, ngerti nggak? Ingat itu omongan itu yang paling penting tuh. Paham nggak? Ngerti nggak? Kamu coba cerita sama ibumu. Bu, saya nih di situ diejek bu. Saya sabar, tapi saya nggak kuat. Terus jawaban ibumu apa tadi? Dua-duanya. Ayo, nanya aja deh, kan deh. Kalau enggak, coba apa jawaban ibu? PR tuh. Nggak mungkin orang tua pengen kamu sabar. Oh mbak nggak kalong aja kok istilah Jawa itu nggak kalong nggak apa nggak kalong itu istilahnya nggak ada yang kemakan gitu loh maksudnya. Apa sih yang kemakan masih utuh, hidungmu masih utuh, semua masih utuh, nggak kalong gitu loh. Apa? Udah pihur katanya orang Arab. Emang gue pikirin. Gitu. Orang gitu, emang gue pikirin gitu. Dan bersyukur kamu ada teman yang melerai. Artinya apa? Dia sayang sama kamu. Kamu juga kurang ajar berdua. Coba kamu habis itu, enggak rapi itu tak ambilin papa atau papa nak timbukin dua-duanya asli. Nggak dia melerai, timbukin dua-duanya. Gitu. Kenapa? Kamu saudaranya sendiri kok kayak gitu. Terus kalau kamu mati selamat, emang kamu masuk surga? Hah? Ancamannya berat banget. Terus gimana mau ngelawan Yahudi digituin apa masih ini? Kamu yang mulut jaga. Ingat nggak? La yu'min billah wal yawmil akhir. Apa terusannya? La ta'kul khairan, la ta'kul khairan aw liyasmut. Bilang ke beriman kepada Allah dan hari akhir, ya lebih baik diam daripada mengucapkan buruk. Iya, tinggal aja dah. Ini setan. Abu Bakar riwayatnya, Abu Bakar waktu dimaki-maki, sabar Rasulullah senyum. Begitu beliau jawab, ditinggal sama Rasulullah. Kenapa? Situ setan udah. Terus kalau kejadian begini tuh ngomong. Kalian tuh banyak, ada Mas'ul kan ke penanggung jawab. Dia, Ustaz tolong Ustaz. Aku ini gini Ustaz. Kenapa? Aku takut. Emosiku kok berlebihan. Gak apa-apa ngomong. Paham gak? Kalau berlanjut, kan bersyukur kamu gak sampai berkelanjutan ke ngurus gak ngerti ya? Nggak, Alhamdulillah, udah ditutup aja di silent aja udah. Ya, tapi kalau sampai kejadian lagi udah ada ampun deh. Panggil lagi deh. Aku yang sekarang tak ajar dulu yang laporin kayak ini. Kalau maluin. Kalau kalian bukan cuma malu-maluin sini, tapi yang lebih kalian apa? Kamu tuh merusak nama baik ibu bapakmu. Mau jadi apa kamu? Ayo. Pikir itu. Ibumu nggak salah apa-apa, bapakmu nggak salah apa-apa. Ke bawah nggak? Mau tanya ke bawah nggak ibu bapakmu? Terbawa nggak kalau kasusmu? Hah?
Anaknya siapa? Benar apa enggak? Iya. Pasti kan nanya siapa nih? Ya nggak? Kan kasihan beliau nggak ngerti apa-apa. Kalau ada kesalahan dari orang tua, kita nih mikirin gimana ya, orang tua aku dulu salah ya, aku mau jadi orang yang baik, harus beramal baik terus. Untuk menghilangkan sesuatu yang buruk, beramal baik terus, tambahin amalnya terus. Ya kalau mentalmu cuma segitu ya berarti cemen dong. Masa sekamar gitu kayak cemen. Udah damai Sat. Ini udah sepekan sih, Bi. Jangan dijaga jarak. Biarin aja, jangan jalan-jalan, tampulin aja udah biarin, udah nasihatin begini, biarin. Mau rusak dia riwayat hidupnya, udah biarin, kita udah nasihatin kok. Rusak sendiri riwayatnya. Emang mau mulai sesuatu yang baik gampang? Susah. Mau mulai yang buruk gampang. Nabi itu sudah sampai masuk penjara atau enggak? Dia tahu pengalaman. Nggak ada ceritanya enak, itu nggak ada. Bodoh kita nih, bodoh. Abi ngakuin diri Abi itu bodoh. Bukan Abi bangga, bodoh. Abi berarti bodoh kita nih. Makanya orang kayak kamu tuh bodoh. Wah, ngikutin nafsumu sesaat tok. Kalau kamu marah nih sama Yahudi, bunuh, ke penjara, itu berani tuh. Dibunuh sama Jamal, itu ya kan. Benar nggak? Yahudi bunuh sama Jamal. Atau kafir, itu nggak apa-apa. Mukul sama saudaranya, aduh. Ya Allah, ya Rabbi, ya salah maaf ya, jangan sampai. Kan jago. Kamu juga jangan juga mancing-mancing omongan. Mulut itu jaga, ya jangan ke perempuan. Ada yang mau jelasin tapi itu saya gak mau ngungkit dulu lah. Ya udah, nggak mungkin juga jadi ini ya, buru-buru kan. Ya udah, gak mau diperpanjang. Ya diperpanjang nggak apa-apa, sekarang ada Abi diperpanjang, ayo. Udah. Perpanjang, enggak, diperpanjang sekalian Arabin. Udah, maksudnya udah stop situ aja maksudnya. Udah. Nggak apa-apa, panjang juga nggak apa-apa, Abi. Ayo. Jelasin aja dia. Kenapa? Gitu. Jelasin aja. Nggak, Bisa tuh tahu masalahnya. ini kan dia nih apa namanya, kalau bahasa Jawa mah cangkem elek, Bi. Iya. Soalnya apa maksudnya, dia cepet respon apa kita tahan, bilang nanti jangan ngerespon apa sedikit pun, kalau nggak perlu nggak usah ngerespon gitu, kita gituin dulu. Dan kalau yang ini memang dia kurang dalam berkomunikasi, mungkin cepet tersulut, makanya dia yang bicara tangannya kali gitu. Sebenarnya bro, tak kasih tahu ya, maaf ya, bukan menjelekkan, ini cuma penjelasan aja. Kau punya sesuatu yang kurang baik buat kamu, kalau kamu jalankan, dia buruk dengan sesuatu yang berlebih, bicara berbablasan, paham nggak? Coba kamu kok diam, aman kamu, karena orang yang baik diam. Ini contoh dua-duanya ya, ada cuma saya boleh banyak bicara tapi yang baik. Fatakul khairon ya, berbicara yang baik ya, tapi berbicara yang buruk, yang manfaat buruk. Kamu ada batasan. Ini kan kelebihan dia berbicara tapi buruk, ngelekin orang segala macam. Ini diam nggak bisa, terbatas. Menurut kamu nggak bagus, terasa apa yang ini, sisi apa? Kamu tuh Allah kasih sesuatu yang indah buat kamu, dibatasin kamu sama Allah bicara. Selamat. Tapi kamu nggak nahan, jadi buruk. Ini bronya loh, bener apa enggak? Ya kan? Ini laki-laki banyak omong. Akhirnya apa? Kebabasan. Dibacain semua orang, padahal nggak boleh, kan ada batasnya di Al-Quran, di Sunnah. Kamu, orang yang diam itu baik. Menjaga sesuatu yang keluar dari mulutnya. Karena apa? Sesuatu yang sudah keluar dari mulutnya itu sudah catat. Ngerti? Ayo. Kalau dia baiknya baca Quran, nanti tidak apa-apa cerewetnya. Baca Quran nanti, tapi yang bacain temennya ya nggak bagus, buruk. Lisan yang buruk. Habis tadi dia ngomong apa? Lambe luar ya, lambe luar. Sama ini sih, Bi, apa? Kamu nggak usah tersinggung lagi kalau dibilang itu.
biasa apa namanya, kadang kesalahan yang udah silam tuh diungkit lagi kan gitu. Setan begitu. Setan begitu. Jadi lagi Setan begitu, ngingetin sesuatu yang buruk. Karena nggak bisa godain kamu di waktu Quran, waktu sholat, di waktu ini. Mau ngulangin cerewet lagi? Hah? Ngejelekin apa keluarganya? Apa nggak boleh? Kalau mau berantem lagi, sekarang mau menghadapi. Pepingsan sekalian kalian. Ya, kamu gak usah cicil hati keterbatasanmu, ya kan? Kita di sini tuh sesuatunya itu luar biasa, nikmatnya tuh jauh lebih banyak dibanding susahnya. Kita mikir kuat ini, kita belajar kuat buat apa sih? Belain kaum muslimin, ngerti nggak? Belain kaum muslimin, bukan ini, bukan buat sama temen, ngerti nggak? Suruh latihan gini ngek capek tuh nganu berantem bodoh. Ya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan ya, tapi ya kalian dewasa ya. Riwayat hidupmu di sini tuh cerminan dirimu, paham nggak? Takutnya kebablasan, baliknya susah. Orang kalau udah over tuh baliknya susah. Kecuali punya sahabat-sahabat yang baik yang selalu meluruskan. Kalau ada kejadian seperti itu lagi, lapor. Ini saya kasih peringatan. Sampai ke dewan, bisa dikeluarkan. Ya. Kamu kalau mau ngomong kayak gitu terus beliin baju perempuan abaya nanti. Jangan pakai astagfirullah sekarang lah diomongin. Jangan macet. Nah kamu kenapa dijelek-jelekin terus? Dijelekin terus? Gak, dia ngungkit kesalahannya di waktu itu. Sempat dia kan ini kan ngelakuin kesalahan, masih diungkit soalnya udah gak dibahas lagi gitu. Makanya kenapa? Makanya bersuara gitu. Kan udah gak diungkit lagi waktu itu, tapi udah. Kan dompet aja deh lagi dendam nggak? Nggak mau jaga jarak aja nih sih milihnya. Masih pengen berantem lagi nggak? Sebenarnya saya nggak ingin mau berantem sebenarnya, tapi agak ngomongnya agak ngerendahin saya. Apa kamu rendah? Emang kamu mau rendahnya seperti apa? Ya, misalnya ngomongin saya gitu. Apa direndahnya seperti apa? Seperti kan masalah ibadah saya kan, saya diremehin. Jujur aja saya pernah masbuk tinggalin subuh kan, sedangkan saya tidak mendengar azan gitu, terus saya laksanakan langsung pas saya bangun tuh diremehin. Mana bisa dikodok sholatnya gitu? Gak apa-apa kan, memang ada, boleh. Kalau udah biasa sholat sunnah dikodok boleh. Ilmu fikih ini mungkin dia bilang nggak bisa kodok. Kata siapa? Ilmu seperti apa? Kalau sesuatu yang sudah istiqomah, sudah kebiasaan dawam nih, kodaro telat, ada kesibukan apa nggak dengar azan, apa mau ke kamar mandi, boleh nggak? Boleh setelah suruh. Ngerti? Kamu belajar fikih di mana? Nggak boleh. Udah ya belum lah, kamu belum selesai. Ya, antum juga tenang aja, kan udah tahu fikihnya. Biarin aja orang bodoh kamu ngomongin, ngapain cuma. Ya. Nah, antum juga direndahin salah, antum menanggapi berarti antum itu nggak ikhlas kepada Allah. Ibadah itu kan apa kuncinya? Ikhlas. Ittiba, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak ikhlas, tertolak. Sebaliknya ikhlas tapi nggak ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tertolak nggak? Tertolak. Ini nggak bisa dihilangin. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan dalam bab ibadah. Tuh terkaitan. Salah satunya gimana? Nggak bisa, harus dua-duanya. Nah, kamu dibilangin diremeh gitu, kemana?
jengkel ya, namanya kamu walaupun salah ngingetinnya bener, tapi ada salah kodoknya. Ya, padahal kan ilmunya belum nyampe. Ya kan? Banyak masalah yang itu ya. Sesuatu yang jalankan sunnah apa segala macem lah. Sekarang dimantepin di wajibnya. Ya ada sunnah alhamdulillah, tapi sunnah itu sebaik-baik sunnah itu silent, tidak terlihat. Jadi kalau kamu mengerjakan sunnah, orang mencemooh kamu, ya nggak usah dibantah. Paham nggak? Nggak usah dibantah. Ngerti ya? Sunnah itu bisa hilang. Orang puasa aja tuh ulama-ulama dahulu sampai nggak mau ketahuan keluarganya. Riwayatnya ada. Sampai nggak mau ketahuan. Istrinya loh nggak mau ketahuan. Kita sunnah di mana? Kalau kamu di masjid posisinya dia ngumpet, bodo amat yang dilihat orang. Lah kalau kamu lain masbuk berarti kalian yang apa? Ayo, mulai. Kalau sampai masbuk berarti kalian apa? Kembali tuh tata tertib tuh. Ya enggak? Masbuknya berapa kali? Kamu sering masbuk bukan telat namanya. Iya enggak Ustaz? Prabowo. Ya. Gimana Ustaz? Saya takut salah nih ada Ustaz. Kalau telat terus berarti bukan masbuk gitu. Hah? Masbuk. Telat terus itu masbuk, kan telat itu masbuk. Ya bisa Ustaz tuh enak. Ya jalan saja. Ya, tapi kebiasaan masbuk yang nggak bisa, maksudnya dikodok boleh ya nggak boleh. Karena kebiasaan masbuk ya. Akhirnya beda ini bahasa. Paham nggak? Tadi bahasanya kan qobliyah subuh ya. Ya kan? Qobliyah subuh dijalankan sudah sering, udah dijalankan biasa di dalam keterangan itu. Terus waktu apa ada halangan apa ketinggalan nih. Boleh dia untuk mengkodoknya. Ya kan? Boleh. Ya sadar? Boleh. Tapi kalau orang ingat masbuk terus mengkodok sholat qobliyah subuh, itu aku sih belum mendengar. Sama aja dia itu apa namanya merubah ini ketentuan waktu tempat. Kalau nggak sih nggak boleh. Kalau nggak salah nggak boleh ya, karena itu keterangannya qobliyah subuh itu sebelum sholatul fajr itu sebelum sholat subuh. Sunnahnya itu muakkad ya awal sebenarnya sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah ketinggalan itu. Tapi yang biasa menjalankan kalau hari itu ketinggalan mengkodoknya boleh. Tapi kalau setiap hari ketinggalan mengkodok ya nggak boleh, itu beda lagi sudah. Yang anak tahu sih ilmunya seperti itu. Nah ini gimana masalahnya, gimana antum kodoknya berapa kali? Kamu nasihatnya gimana? Kamu telatnya berapa kali? Ingatnya berapa kali? Ya. Mengingatkannya berapa kali? Di depan berapa kali? Ya kamu nggak boleh kodok berapa kali ingetin? Mana ya? Gimana ya nggak Berapa tahu? kali? Soalnya semuanya udah dibangunin waktu itu. Kan pernah juga dibangunin semua. Cuma dia aja yang nggak bangun, nggak tahu berapa kali kayak gitu udah. Ya kan catat aja saat ini nggak sholat qobliyah. Tapi qobliyah itu ya kamu ingat aja itu sunnah muakkad. Artinya bangun kamu diawalkan lagi. Jangan mepet-mepet pas adzan. Itu kesalahan juga. Ya harus saling mengingatkan. Kalau dibangunin namanya di asrama ya bangun. Ambi juga di asrama dulu. Tapi kan terlihat itu anak yang responsif seperti apa. Ya kamu kalau ngingetin jangan mencas. Paham enggak? Kamu nggak ngingetin mencas namanya. Enggak. Ya udah diingetin kamu tadi enggak lo. Enggak bagus udah. Besok lagi ketinggalan lagi enggak bagus lo. Tapi jangan merhatiin itu terus, nanti ibadahmu hilang sendiri gara-gara merhatiin orang. Ya ngerti enggak? Iya. Jangan-jangan kamu nanti ini homo. Perhatiin dia. Ada. Gak ada ibadah saya, makanya dia tahu.
nggak apa-apa, ngomong di depan gini nggak apa-apa, bener nggak? Ya kan perhatian biasa aja. Iya. Ya, ya. Dan berarti terus. Anda nggak ada tingkah-tingkah lah aneh kan di sini laki-lakinya? nggak ada. Nggak ada, kalau ada hajar aja gitu. Udah pakai papan nggak apa-apa deh. Bukin. Ya kalau udah yang aneh-aneh gitu kebukin aja udah. Ya, ya. Soalnya ya gitu-gitu kan kita tahu dulu di pondok juga, paham nggak? Ada hal-hal yang nggak boleh jangan diumpetin, sikat aja dulu, udah. Apa dikeluarin nggak apa-apa. Oh, ya. Laki-laki kita nih, paham nggak? Ya kan kalau ada yang agak benjis-benjis jangan ngomong, udah sikat aja bareng-bareng kebukin, ya nggak? Daripada rusak, riwayatnya dirusak soalnya itu perusak, merusak dan perusak, terus nyari itu. Jadi sikat aja kan, itu masalahnya susah. Yang kena menceritakan susah, yang melakukan juga menceritakan susah. Itu makanya hukumannya luar biasa itu, naikin ke atas, lempar ke bawah. Ya, kamu di mana itu keras itu. Ya, ada sesuatu yang kayak perempuan sikat aja, jadi sadar. Ya. Tadi kan agama nggak masuk ke situ. Ya. Gimana, masih pengen berantem lagi nggak? Masih pengen berantem lagi nggak? Gak apa-apa, kamu laki-laki, kamu pengen lagi nggak? Iya, tak. Besok di resto. Di resto. Dengan jadi perempuan sama temannya di belakang, di depan kita. Kalau di kamar dia rusak ini. Nggak ada, biasa aja. Ya, aku pengen ngasih ini. Gak apa-apa ya nggak, laki-laki ya. Ya siap. Kamu mau nggak? Berantem lagi. Berantem begini mah gak enak, dipisah, ya nggak? Iya benar. Ya itu bukan terpasang. berantem sih. Apa? Posisinya waktu itu saya diserang sih, jadi makanya saya diserang. Bukan Sama berantem. aja. Bukan berantem, saya diserang sih itu. Saya diserang bukan berantem. Tapi kan Mungkin sama ikut balas. Iya, tapi kan Jadi berantem lebih lah. lebihnya buat apa namanya yang Kalau kamu bahasa gitu tadi gini, saya diserang, saya kitik-kitikin. Nah, itu nggak berantem. Ya itu nggak berantem. Tapi kalau berantem malah Ada masih pukul. Masih ya nggak berantem. Nah kalau dia pukul, kamu mukul berarti berantem. Iya. Kalau kamu dia mukul, kamu kitik-kitik. Nah, Itu jadi berantem kayak gitu. ya, lo beneran ya. Nah, kalau itu. Itu bercanda namanya. Ih, mukul beneran. Ih, kayak gitu namanya masih bercanda. Berarti kamu tuh baik. Kamu mukul berarti nggak ada, loh. Sama-sama emosi namanya berantem. Apa kata lain? Ada kata lain? Diserang. diserang. Serang. Serang. Sikat aja ini. Nah, udah polisinya kesel loh. Saya dipukul, iya benar Pak. Terus Saya kamu diserang. mukul enggak? Saya mukul balik Pak. Tapi saya nggak berantem Pak. Saya diserang Mas sebenarnya, Pak. Laki-laki itu kalau diajak ngomong jangan tinggal lihatan begini. Duduk tuh kayak tadi tuh tak lihatan perhatian. Kamu yang banyak goyang. Ini juga gini Bi, kalau Iya. Gini, Iya. kebiasaan kayaknya. Gini terus. Iya. Jangan begini, hilangin. Padahal kan Hilangin, adab, gini. adab. Tegak, Eh, adab. adab. Lihat orang itu adab. Malu. Ini malu, ntar malunya kalau laki gini, gitu nggak? Nggak boleh. Itu buruk juga, nggak bagus. Tadi itu udah diem loh. Tak liatin, nggak ada yang gerak loh. Perhatian nggak? Maaf ya, bukan apa. Bukan aku menjas kantum ya. Ya, biasain untuk begini. Jadi mau ngomong ditata. Oh iya Bi. Sekalian mau kalau daripada nggak mau diucap, udah Bi, nggak, udah selesai. Udah itu selesai. Serang. Udah nggak bagus. Makanya kita sindir, kamu jangan banyakkan lenggok, ngerti nggak? Nah. Lu bener nggak? Abi ngomong bener apa nggak? Ini semua loh ya, ya kan? Bener nggak? Disaksiin ya. Kamu sebagai laki-laki harus tegas. Kalau kamu masih cerewet, celana kamu warnanya hitam. Nah, benar. Nggak benar pasti pertanyakan lagi, ya kan? Ya, itu kalau ada dia sampai gitu, terus tak cukup. Biar kapok, dia biar jaga. Biarin. Oh dia nggak terima, biar keluar. Paham nggak?
Kita kan jadikan orang itu kan mental muslim yang baik, ada akhlak, ya kan, betul kata yang baik, ya kan. Kan itu disebutkan, ya, lebih baik diam daripada berkata buruk, ya kan. Berbicara yang baik atau diam dari yang buruk, banyak tuh, ya kan. Berilmulah dahulu sebelum engkau berkata dan bertindak, ya, enak ya kan, nyampaikannya. Udah salah kemarin adanya salaman ya? Belum. udah mungkin selama enggak mau. Ayo, Oh, iya. tak pukul kamu sama ini pukul rumah sakit ini puskesmas. Salaman. Gengsi bi orangnya gengsi. Pelukan ah. Pelukan. 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 Berdiri. Dere, gengsi ini saudara. Saudara cuy. Oh, iya benar. Pelukannya kayak ini. Guru. Habis. Ya, ini cuma awas kayak ini. Ini rumah sakit nih puskesmas nih. Mau kamu? Tapi nggak mau beneran. Tapi ngingetin aja nih, Abi tuh walaupun nggak kenal sama orang tua kalian itu, Abi tuh nggak orang tua, kerasa. Ini jangan kamu coreng nama orang tua, ngerti nggak? Ya. Hasil kamu di Jawa nanti ketemu nggak bangga, kamu pulang tuh jangan bangga kamu hafiz Quran. Ini kamu tuh malah mikir TPA sini sepi, caranya gimana ya aku? Nah itu pikiran gitu, paham nggak? Ya apa ya aku bisa bina nih? Itu jangan Quran. Oh jangan, contoh nggak ada, ya ini ya. Ya kamu di Lampung nih, ya kan? Jangan, contoh aku habis Quran loh. Jangan, ya. Kamu tuh fitnahnya lebih besar, ya nggak? Ya, ingat itu ngaji ini ditekunin, terus berubah tuh subuh tuh katanya Ustadz dia paling sehat itu saya Zadul, dokter Zadul tuh bangun malam tuh paling bagus. Paling bagus bangun malam. Ayo, Abi tuh benar sama antum Jawa antum tuh lebih alim dibanding kita. Kita mau hafalannya susah, karena dulu tuh banyak salah gitu loh. Makanya antum kenapa anak kerasin? Biar nggak salah. Karena apa? Rugi. Ini aku rugi. Udah jadi baik-baik aja deh. Makanya belajar. Kuatkan diri kamu nih. Kalau memang harus fight-nya di apa? Cari duit. Sekalian. Bener nggak? Ini fight di jalanan nggak dapat duit. Aduh, cuma dibujuk. Itu berani ya. Berani doang nggak punya duit tuh hidupnya masih payah nggak? Ya kalau fighter sekalian, dapatnya miliaran sekalian, latihannya kuat, ya kan? Dipukul bener turun ke lapangan, main ke ini dapat uang, ya kan? Bisa bantu orang miskin, ketahuan ya berani, ya, jangan nanggung sekalian. Ini berlatih tensi, ya. Tapi sama kasih tips kali Bi, biar gampang bangun malam. Main HP kurangin. Ya, Bi. main HP kurangin. Terus apa sebelumnya baca sunnah-sunnah yang Rasulullah sampaikan, ya kan? Kalau susah baca Quran, ya zikirnya ada juga, ya kan? Wudu jangan lupa, mau tidur wudu. HP pinggirin. HP pinggirin nggak? Pinggirin Bi. Harus kenapa? Biar biasa nggak tergantung. Ya udah kamu sebentar banget, nggak terasa nanti lulus. Tapi hasil ini itu kamu ngopen ini itu panjang puluhan tahun. Kamu cuman sebentar doang, berapa tahun, paling maksimal berapa tahun kalau sampai kuliah itu ya. Tapi ilmunya nempel. Kalau ini nih maaf ya, banyak setannya nih terus terang. Ya, ya kalau mau buka kitab nggak apa-apa ya, memang bisa benar-benar menganu dirinya ya. Bisa sholat apa tuh terakhir Isya apa? Isya. Ada kegiatan nggak? Sampai jam 9 terakhir.
udah. Isya nggak ada pengikutin sunnah Rasul, cepat tidur tuh, jangan lama-lama. Ya jam 9 udah tidur. Biasanya sih jam 9 udah terakhir setoran. Ya udah pada tidur juga, tapi ya gitu kadang mungkin bangunin sulit nih. Bangun sulit itu karena dosa kalian. Terus aja. Juga bisa dosa keluarga juga. Jadi kan ini apa namanya, butuh sama Allah. Kalau kalian masih tergantung, wah aku nyaman di sini ya, kasurnya empuk, pindah ke bawah kasurnya nyaman, kalian terlalu nyaman. Ya kalian di sini nggak pernah lapar, sahur aja kan, walaupun sahur sekarang nggak lapar, ya kan? Bener apa enggak? Puasa lapar nggak? Enggak kan? Karena makannya banyak. Masih beda, misalnya kita nih apa namanya, kenikmatan yang Allah berikan tuh jauh lebih banyak gitu. Ya, atau prihatin lah. Terus sekarang ini apa nih? Ya gitu-gitu nih, api kesini lagi nggak mau. Siap. Sihin tuh. Tuh di bawah situ. Sihin. Ya, ini mencerminkan dari kantung. Ya, cita-cita tuh banyak. Aku lulus ini di kampung, nikah tahun pertama 1, tahun kedua 2, tahun ketiga libur dulu, tahun keempat 3, tahun kelima 4. Itu semangat ya. Istri ya, udah biasa kerja, udah bisa ngatur lah. Ya artinya baik lah, istri 4 kampung ya, itu bener ya. Ya ya. Iya. Kamu istri berapa? Enggak tahu, enggak tahu. Ini kuliah dulu mikirnya. Nah kan, Tanyain istrinya mesti tanya berapa, mah jawabnya kuliah. Isi Belum ada pikiran dulu jawab itu, Bi. sesuai dengan pertanyaan. jawab semua pertanyaan. Itu jebakan berusaha Obi. Obi sementara 1, Obi. Ya. Pengen 2 sih kayaknya sih ya. Itu pertanyaannya kan mau istri berapa? Kan jawabannya 1, 2, 3 gitu. Rencananya kemarin katanya. Hah? Kemarin katanya. Arin. Arin. Dia. Oh, sama Arin. Iya. Enggak ada. Sembunyiin hei. Nah, sampaikan lah kemarin kan. Alhamdulillah. Lagi interview kata Bi. Hah? Dia pergi aja dia sedih bener kan. Jadi enggak semangat. Gak apa-apa latihan kalau gitu. mau terima apa adanya. Si Arin itu punya sebagian internet sakit ya. Kayak tumor gitu loh. Lagi sakit no. Dil. Mungkin Abdul Ngomong dokter. aja kita namarkan sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tersampaikan. Beneran, enak sini. Saya sampaikan. Ada sampein Bi. Kemarin di undang-undang. Alhamdulillah. Kalau ngomong sendiri bahas-bahas. Ayo Arin, ayo tak antar. Laki-laki itu harus tegas, tapi Arin itu tuh kodaro ada sakit ya. Sakit di bagian dalamnya. Jadi makanya dia enggak ini, karena kerjanya enggak bisa keras. Dia mau ini dulu. Oh, teleponin ya? Nah, Bi, jangan Bi. Jangan dulu Bi. Serius gak orang laki-laki tuh yang Jangan jelas? dulu Bi. serius Bi, deh. Bi. Serius deh. Alhamdulillah. Mau itu dulu Bi. Mau ke jenjang yang itu dulu. Nih, Tuh. Arin. Tuh. Bi, Tosa dulu Bi. Gak dulu Bi. Siapa Lain gila. kali aja Bi. Insyaallah Bi, kalau Allah perkenankan lah. Dan waktu aja lah gitu. Kalau mau ngomong ditutin cemen ya kan? Kayak gitu Bi. Masih belum pantas Bi. Terus ngapain ngomong-ngomong di belakang? Oh, iya. Siapa yang parah? Parah Pari. Parah Pari. Ini kan nyampein. Bener nih, kamu kan Bener, diskusi ini, diskusi kan Bener, bebas. Ya enggak? Bener Tujuannya bagus. Beneran ya, Ari. Itu namanya sahabat yang Tuh. menyampaikan Baik, sesuatu yang saya baik. berarti dia. Kasihan kan dia cuma di hati, di bayangan, ya Sakit shadow doang. sendiri dia. Bayangan doang, gimana ya Arin ya kalau aku gini. Wah, enggak kesampein, ya enggak? Ya, sampein. Banyak tulisan tentang Arin Bi. Makanya. Nomor teleponnya punya enggak? Punya Bi, kirim kali Bi. Oh, Rencananya mau kelahiran minta tanggal Bi. sih Arin.
Hari ini lulus tahun berapa nih? Ini 2000 berapa, Udin? 2022. 2002, Udin. 2002 nih. Lo sama. 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 Sama Dil. Sama. Wih, cocok Dil. Tahun lahir ya? Heeh. 2004. Lulusnya. Oh, lulus 2022. Sama. Sama. Cocok itu. Dan prinsipnya itu menikah dahulu sebelum kau siap. Nah, Setelah siap nikah lagi. Ya, itu ya di kampung. berarti dua. Berarti dua. Jangan nunggu siap jangan dulu nyelingkuhin nikah. orang, rusak namanya. Ngerti nggak? Cari dua Dil. Sebelum nikah nih mau nikah, tanyain sama keluarganya. Udah siap? Ya, karena saya mau nikah saya siap. Belum siap saya harus siap. Kenapa saya menafkahi anaknya bapak, insya Allah gitu. Iya, Kalau sudah siap ya mudah-mudahan bapak mengizinkan saya nikah lagi gitu. Keplo ya. Oh, lanjut. Insyaallah direstuin ya gitu. Oh, astagfirullah, emang salah apa enggak? Iya. Omongannya enggak ada Siap, dosanya. nikah. Iya enggak? Dosa enggak? Enggak kan? Mau tanya, berapa banyak anak-anak seumuran kalian pada jajalan-jajalan? Dicoba si fulan, coba si fulan, berapa banyak? Alhamdulillah. Banyak. Iya kan? Banyak. Di Lampung, semua dicoba di daerah masing-masing nih. Karena bukan omong kosong nih. Kenapa? Karena mereka mengabaikan ta'adud. Perempuan berapa banding sama laki-laki sekarang? 6 ya? 6 kali. 1,6, udah lebih. Iya. Dia merusak, bukan memperbaiki. Harusnya kan memperbaiki dengan mau menikah. Yang satu tuh hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak boleh. Dibolehkan Allah menyuruh, Allah yang menciptakan yang menyuruh. Silahkan kalau mau empat. Bahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah di jannah nanti lebih. Ya kan kalian tuh habis Quran disiapkan. Ya. 70 bidadari benar ya? 70. Sat ya? Iya, Jadi, Satu orang 70. Wih. bayangin. Nah, sekarang di sini boleh nggak? Boleh. Kalau masalah ujian, kalian belum nikah aja udah ujian. Ujian mah di mana-mana. Bukan karena sebab masalah nikah. Orang nggak nikah aja ujian. Tinggal kalian punya bersikap yang baik. Gimana nih Arin? Gimana nih? Lanjut. Kalau enggak tak kasihin beliau nih. Lanjut Dil. Banyak yang Ajar. Ya Mal ya, buat ente Mal ya. Mal. Hah? Jangan udah cemburu sama Jamal lagi nih. Itu si pasti cemburu lagi. Mau dicatat nomornya di buku. Gimana, Oh enggak. Tak kasih Ustaz. Nomornya Arin. Ustaz bagi. Bi, kalau dikasih nangan terjadi aneh. Enggak apa-apa, Ustaz. Langsung aja ambil buku Ambil deh. aja Catat deh. Nih, tak kirim ke Ustaz nih. Jangan ngelirik kayak gitu. Langsung aja minta. Lah. Kan jangan ngomong belakang. Arin, ya kan? Tuh. Mm-mm. Tuh. Tuh, ya kan? Dan Ustaz. nomor Orang aja catetin ini. Udah jangan minta sama Ustaz. Bukan aja Dil. Tuh Arin tuh enggak pacaran dia. Wih. Bisa nikah langsung. Kan langsung deh. Dil. Tuh Dil. Di mana, Bi, rumahnya, Bi? Solehah Dil. Di Soleh. dekat Tasik. pasar situ. Tasik dan. Pasar. Ini Cilengsi. Berarti bukan Tasik Dil. Bukan dia Jawa kok. Oh, iya. Jawa Deket, Cilacap apa? Oh, Jawa Cilacap. Kedil, kedil. Kok mah nondok sih? Udah tak ini sama apa itu udah tak uji kan. Insya Allah ngerti lah kalau antum nikah 3-4 bisa lah. Wih. Ya karena prinsipmu kecil, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, doanya, benar nggak? Benar, benar. Pesimis Ya. nih, pesimis. Soalnya apa enggak? Antum ditawarin nggak mau tapi di hatinya, Apa sih? aduh kena ustad nih. Kena ustad. Tuh, diambil Ustaz itu jadinya. Apa susahnya? Jujur ya Allah. Jujur aja kalau ya. Jujur saja. Kasih Jamal Sat. Jamal orangnya diem kan sih kayak Jamal pas tuh. Bagus ya. Cocok lagi Jamal orangnya kurus-kurus gitu. Jamal ya. Kalau judo mal ya, kalau nggak judo kan nggak ngerti kan. Kita ngomong kan nggak mesti mal, nggak ngerti nggak.
bukan sesuatu yang harus kita pikirin, benar nggak? Nah, jodoh di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Udah nggak usah berharap lagi, udah tak kasih Ustaz menjawab. Ada fotonya mau ada. Mau dong. Enggak, Mau dong. di ini nanti Fotonya mau ada. dicetak nanti. Jadi penyemangat Belum tahfidz tidur, ya. Tapi enggak sudah buat Ustaz sama Oh. atau Jamal nanti gimana takdirnya. Ya antum kalau mau sekarang doa ya kan. Coba lobby ya kan. Berusaha kan. Tapi kan secara gentle ya kan. Kan hari ini belum tahu nih, belum tahu Jamal, belum tahu Ustaz, belum tahu antum, bener gak? Bawa. Ini NTP 3 ya? 3. Antum NTP-nya mana? Kamu korek. Lombok Barat daerah apa? Kuripan. Depan. Banyak yang ke Saudi nggak? Bayangan ke ini Bali sama Malaysia. Kamu? Saudi bang ada. Nggak, banyak. Sama sini sama? Satu kampung. Oh, saya ada kampung. Tapi dulu punya pacar orang sana. Namanya Elvis Sukaisi. Cantik. Mau nikah kalau dari lo jodoh. Kan sudah mau nikah. Yang kedua dulu. Gagal. Qadarullah nggak bisa. Itu takdir itu Allah Subhanahu wa taala. Udah oke, udah mau jadi yang kedua. Gagal. Cantik putih Masya Allah. Orang yang TP alamatnya lupa nah. Terus Rasimun disuruh di ini hilang di mana? Empang, Terempang. Lombok Tengah. Iya, bener deh, Lombok Tengah. bener ya. Empang ya, ada Empang ya. Ada. Desa Empang. Itu desa Empang. Bisa dicari dong berarti ya. Lombok Tengah itu ya, jauh dari mana? Empang juga ada Bogor ya. Empang Bogor ada. Daerah Habib ya. Empang, ingetin ya Empang. Empang ya, coba Lombok Tengah ya. Iya. Dari tempatmu jauh gak? Jauh. Pang, Lombok Tengah. Maksudnya NTT apa? NTB. NTB. Alhamdulillah. Oh iya. NTB ya, bener ya, ada ya? NTB ya? Iya. Coba cari ya, kalau ada duit ke sana. Kalau udah janda kan, aku masih perawan nggak tahu kan? Iya. 3 lah. Karena cuma ngasih tahu antum dan keberaniannya juga benar-benar gentle gitu, jangan. Sekali lagi ya. NTB itu orang bagus-bagus. Nah, nama orang NTB udah biasa, temanku NTB, sahabatku NTB banyak, ada beberapa. Oke, Tapi itu yang kayak perempuan, yang lain begini, biasain, itu nggak, yang ini, yang sabar ya, kalau ada yang ngecek lagi, diam aja, ya kan, ya santai aja ya kan, ini, kalau nasihat lagi ini. Yang ini apa namanya, Rasulullah tuh menyampaikan loh, ya kan, hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, taufik itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Benar nggak Ustaz? Sampaikan aja. Ya, kita kalau misalkan enggak ya udah diam aja, kan boleh, terserah kita kan, ya nggak? Ya tergantung kita aja. Kita kalau kita dapat hidayah ya sesuatu yang baik kita terima, kalau enggak ya udah. Berarti kita batasin juga, yang nasi nggak harus ya. Hatta yang wajib, tapi kan itu panjang babnya. Orang yang meninggalkan sholat, kalau yang imam benar kan dibunuh kan langsung kan. Pemimpin apa namanya, khilafah kan, orang yang ini nasihatnya di Benggal ada kan, jam ada kan penjelasannya kan. Tahu kan di sini nggak bisa diterapkan, ya kayak apalagi yang sebab sunnah. Jadi ya kita batasin diri aja. Ya kalau bisa ya berarti udah ingetin ya sudah sampai. Soalnya ingetin itu sekedar aja, ya kan.
Tapi kalau wajib, misalkan di sini ada kriteria nih, ya kan? Aturannya sholat wajib, terus nggak ada sholat wajib, laporkan nggak? Laporkan, keluar, karena ada tata tertibnya di suatu tempat. Tapi yang bab sunnah kan nggak bisa, ngerti nggak? Tuh, ya oke. Kita jalan, Set. Lebih. Udah, yuk kita jalan. Hampir jam 2 juga. Yang foto dulu, Wi. Boleh. Ustaz. Kita Ustaz. Bawa. Bawa. Nggak kelihatan. Sini. Sini. Ustaz. Oke, sip. Calon. Yuk, Abdil, Arin. 1, 2, 3. Oke, sip. Kan yang HP second gitu berapa? Yang kemarin itu. Oh, yang punya Atom tuh. Oh, 2 juta, Bi. Masih udah. Tapi sekarang aku ada satu lagi tuh. Oh, ini gede ya? Iya. Lihat tuh.